Oke, jumpa lagi dengan saya masih di tutorial seputar Nest.js, yaitu tutorial basic Nest.js. Dimana pada tutorial atau pembahasan kali ini saya akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan .env di Nest.js. Jadi untuk Anda yang mungkin belum tahu apa itu .env, ini semacam untuk menyimpan variabel-variabel rahasia sih sebenarnya ya. Seperti contoh Anda memiliki database, oke? Kemudian Anda tidak ingin agar username dan password dari database Anda diketahui oleh orang lain, Anda dapat menyimpannya di environment variable. Oleh sebab itu, untuk development kita biasa pakainya .envc. Namun ketika untuk production itu biasanya kita ngeset nggak pakai, bisa juga sih sebenarnya pakai .env ya. Tapi biasanya itu orang pakai di semacam set environment variable gitu sih. Di sistem misalnya Linux atau apapun itu, sistem operasi yang Anda gunakan. Oke, sekarang bagaimana cara untuk menggunakan .env di Nest.js? Yang pertama kita bisa pergi ke code editor, apapun yang Anda gunakan. Di sini seperti biasa saya menggunakan VS Code. Kemudian pada bagian sini misalnya kita coba buat sebuah file namanya adalah .env. Oke, kemudian nama filenya itu adalah misalnya, nama variabelnya itu adalah misalnya appname atau misalnya db username. Misalnya db username-nya adalah admin, terus db password adalah pass. Oke, misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk pergi ke salah satu controller. Di sini saya pergi ke yang app controller aja. Kemudian saya coba konsol di sini, misalnya process.env.db username. Ini adalah variabel yang ini ya. Save, kemudian kita coba buka terminal. Setelah kita buka terminal, kita bisa lihat di sini aplikasinya telah jalan. Kemudian kita coba hit yang pad yang ini ya. Oke, ini bisa di close saja, don't save. Oke, kemudian kita coba hit yang main URL-nya. Oke, hello world plus. Dan ya, di sini Anda bisa lihat bahwa .env variabelnya belum terbaca. Untuk Nest.js itu sendiri kita perlu menginstal ada package-nya sih. Jadi bisa buka browser Anda ya. Mana sih browser saya? Oke. Here we go. Bisa kita cari di sini adalah Nest.js environment variable. Oke, Anda bisa lihat di sini ada configuration. Anda bisa buka. Nah, kemudian bisa scroll ke bawah. Kita perlu untuk menginstal Nest.js config. Jadi kita bisa copy aja ini. Oke, npm i. Bisa pergi ke code. Kemudian kita bisa jalankan npm i untuk Anda menggunakan Windows. Untuk Anda menggunakan Mac dan Linux, mungkin Anda akan diminta untuk menggunakan sudo. Setelah itu masukkan kata sandi Anda dan tunggu sampai proses penginstalan selesai. Oke, setelah proses penginstalan selesai, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita bisa scroll ke bawah. Oke, Anda bisa lihat bahwa di sini ada hint-nya. Nest.js package dalamnya menggunakan .env. Jadi di dalam Nest.js config ini sudah ada .env-nya yang ini. Agar bisa membaca file yang tadi ya, yang .env ini ya. Nah, kita bisa scroll ke bawah dan ini adalah bagaimana cara untuk menggunakannya. Kita perlu install dari Nest.js config, kemudian config.forroot. Oke. Jadi pada bagian app module kita bisa tambahkan di bagian import, kemudian kita bisa pakai config module.forroot. Oke. Bisa menambahkan config module for root. Jika Anda lihat di sini kita import dari Nest.js config. Jadi ketika kita pergi ke node module, kemudian kita cari yang Nest.js. Kemudian kita pergi ke config, kita bisa lihat di package.json. Di package.json sini ada diinstal adalah .env. Jadi ya, jika Anda mengikuti tutorial basic seputar Express.js yang pernah saya buat di tutorial-tutorial sebelumnya, kita menggunakan .env ini. Nah, ketika Anda menginstal package ini, Nest.js config ini, dia telah menginstal di dalamnya adalah .env. Oke, jika sudah sekarang kita bisa save. Kemudian kita coba hit kembali endpoint kita. Setelah di hit dan Anda bisa scroll ke bawah dan ya, Anda bisa lihat db username-nya telah terbaca yang dari environment variable ini. Jadi ketika Anda pakai db password, db password
kemudian Anda coba hit, maka sekarang Anda sudah bisa bisa membaca admin dan password. Itu yang pas ini. Jadi kalau Anda mengikuti tutorial dari awal, di bagian admin ini ada process.env port. Nah, di sini kita bisa tentukan port apa yang ingin kita gunakan. Contoh di sini kita pakai, di sini adalah misalnya application, kemudian kita buat database. Terus aplikasinya adalah port, kita buat port 4000. Oke. Kemudian kita coba close, kemudian kita npm run start dev. Oke, sekarang telah jalan. Kita coba hit yang ini, harusnya nggak bisa sih. Oke, karena dia udah jalan di port 4000 seperti ini. Karena dia pada bagian main.ts process.env.port ini telah tersedia. Jadi dia akan menggunakan yang ini. Jika tidak tersedia, baru dia akan menggunakan yang default adalah 3000. Oke, mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk menginstal dan menggunakan .env di Nest.js aplikasi Anda. Karena di sini saya telah membahas dari penjelasan itu bagaimana cara untuk menggunakan .env di Nest.js, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya seputar Nest.js. Good luck.